Hari ini gue dapet 2 SJW berarti. 2 Sepjana, lu sama lu. Lalu gue lantik. Hari Putra jadi SJW. Hari ini Anda menjadi SJW Sepjana baru. Cucu. Lanjutkan. Sunnya apa nih? Ada stand up. Oke, karena gue stand up komedian dan ada komunitas gue, komunitas Jakarta Selatan. Ini beda sama Janda nih. Iya beda. Komunitasnya lain. Komunitas stand up komedi, stand up Indo Jakarta Selatan akan mengadakan stand up night atau show stand up komedi di auditorium apa gue lupa sih. Nanti masukin posternya aja. Poster. Di auditorium apa? Pokoknya tanggal 12 November di auditorium Universitas Trilogi. Oh, Trilogi siapa aja? Deket dia tahu gua di Kalibata. Ya, di Kalibata situ. Siapa aja pengisinya juga? Pengisi acaranya gua, udah gitu ada Andis, ada Popon Kerok, ada Blind Man Jack yang mantap. Itu kayaknya pengisi stand up di acara kita semua tuh. Terus ada juga Putra Patinama, ada Lukman Bayhaki, rame ya, Rindra juga ada. Ya, dan bintang tamu atau gestarnya ada Rindra, sama satu lagi yang masih harus dirahasiakan tapi dijamin mantap ini pasti menghebohkan nih, menggemparkan. Nama pendukungnya Pasukan Berani Mati ya. Ada ya? Ada. Oke, welcome to Total Politik. Kita sudah sama seorang komika yang spesial sekali. Iya, yang sudah lama gantung sarung tinju. Asep Chris John Swaji. What's up Total Politik, Asep in the house. Asep the Dragon Swaji. Kuku. Asep the Playboy Swaji. The Dragon. Karena orang belum menikah itu bukan karena nggak laku, bos, tapi karena terlalu playboy aja kadang-kadang. Iya juga. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Gua ngeri di gua tema kayak begini kan. Gua kan pelaku kan. Gua kan belum menikah dan gua mengadu domba masyarakat tema-tema begini. Kalau negara sama masyarakat kan masih ada alasan untuk melakukan kontrol gitu. Tapi kalau masyarakat sama masyarakat, nah ini bahaya bos gitu, tema-tema begini nih. Tapi keributan apa yang lu harapkan dari orang yang memilih untuk tidak menikah dengan orang yang playboy ya yang tidak menikah? Lu kalau belum pernah dibully oleh sobat work life balance lu lah jangan banyak jincong. Kalau gua udah pernah. Gue sih nggak nikah mungkin gara-gara ya kalau misalnya putus gitu ya banyak banget sih alasannya. Ini bisa santai nggak? Gue kalau sendiri juga kayak gitu kan, nggak bisa diam. Kadang gue lilit putar-putar ini kabel kayak gitu. Iya banyak yang nolak gitu karena terlalu baik biasanya kan. Ya terlalu jujur. Ya tapi kenapa menjadi masalah tidak menikah itu di negara? Padahal kan menikah itu hak bukan kewajiban. Bisa diambil bisa enggak? Iya, namanya hak kan, namanya hak. Lu boleh misalnya ya kalau gua buat politisi misalnya anggota DPR atau menteri gitu diundang talk show ke TV pasti dikasih uang transport tuh 500.000 gitu sama TV-nya. TV gua 750.000. Nah 750.000 kalau TV. Pak Idam kasih 500. 500 beda-beda lah ya. Tapi ada orang namanya hak kan boleh diambil boleh enggak. Tapi kalau menteri ngambil 500.000 kan kayaknya agak lain aja gitu. Sama kayak menikah gitu kan. Akhirnya orang yang merasa memiliki itu adalah kewajiban kan orang yang akhirnya outputnya menghakimi orang yang nggak menikah kan. Tapi maksudnya ya gue menikah sih sebenarnya pengen gitu ya. Cuma kan kalau misalnya belum ada jodoh atau misalnya mau nggak sih lu menikah sama orang yang misalnya nggak lu sayang, atau misalnya menikah tapi lu udah melihat ke depan gitu kalau misalnya sama dia tuh kayaknya gue bakal dingin aja gitu. Orang yang sama-sama cinta aja bisa berantem cerai gitu, apalagi misalnya gue nggak ada perasaan. Gue nggak mau menikah gara-gara faktor umur gitu, udah tua atau gimana gitu. Jadi daripada lu dingin gitu rumah tangga terus bercerai. I don't want kayak gitu. Tapi kan bercerai juga bercerai kan juga bukan hal yang salah kan maksudnya. Betul sekali. Ya buktinya negara menyediakan mekanisme itu melalui pengadilan agama gitu. Betul. Dan di setiap jalan yang lurus tuh pasti ada U-turn putar balik ya kan ya. Betul.
ada yang bilang apa perceraian juga adalah satu pintu menuju kebahagiaan yang baru gitu. Dan lu tau gak gue kenapa saya bicara seperti itu, karena gue ada komunitas apa nih? Namanya Save Janda. Mereka itu orang-orang yang bercerai atau ditinggal mati suaminya gitu. Iya, betul. Dan banyak juga mereka yang bilang kayak gitu juga bro. Mereka kan kayak istilahnya itu give up sama misalnya KDRT atau verbal abuse kayak gitu, terus nggak bahagia lah gitu, udah dipaksakan atau udah work it out tapi nggak bener juga, ya terpaksa dong bercerai gitu ya, untuk kan setiap orang pengen kebahagiaannya gak apa sih? Pursuit of happiness ya. Iya, Life, liberty, and pursuit of happiness. Itu Federalist Paper. Daripada digebukin tiap hari KDR atau gak bahagia, kalau bisa sudah berusaha masing-masing. Nah masalahnya kenapa Anda bisa jadi co-founder di komunitas Save Janda? Janda bukan, kalaupun Anda nikah dan cerai itu pasti duda. Gak mungkin jadi janda dong. Atau Anda punya portofolio sebelumnya kan, pernah menyelamatkan. Kalau tadi kan berarti itu dianggap perlu diselamatkan. Pernah jadi janda. Pernah menikah dengan janda misalnya. Pernah punya pacar janda, itu kan Save Janda juga kan. Enggak, iya dong. Iya benar. Kan dalam konteks Kang Asep. Iya, konteks lu. Kenapa? Gua nggak perlu terinstitusi dan. Enggak, lu mau gabung nggak sama Kang Asep? Tujuan podcast ini kan itu buat akuisisi lu. Oh gitu. Makanya kenapa Kang Asep tadi infiltrasi soal pernikahan? Udah sama-sama nggak nikah, sama-sama peduli sama single parent. Gue ini NGO kan, non governmental organization. Jadi tidak berhimpun gue ini. Iya. Tapi lu bisa masuk juga kok ke Save Janda gitu. Di Karena mungkin lu penasaran gak sih apa itu Save Janda gitu? Tapi sebelum ke situ lu nggak pernah dibully gitu menggunakan kata janda, kan sekarang pakai single parent gitu misalnya. Nah, justru itu. Ya, janda tuh konotasinya negatif. Iya. Oke. Kenapa lu save yang dianggap negatif oleh masyarakat gitu? Nih Save Janda, save-nya itu tuh kita pertama menyelamatkan kata jandanya sendiri, katanya sendiri gitu, karena kan kata janda tuh ya itu udah terkontaminasi dengan hal negatif gitu ya. Kalau misalnya orang dengar kata janda pikirannya kayak ke hal yang berbau seksual atau misalnya pelakor atau semacamnya gitu. Kalau bisa dengar kata janda itu, padahal kan janda itu kata yang netral, ya nggak? Di KBBI gue lihat kata itu kata yang netral gitu. Seseorang yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal atau bercerai gitu ya. Itu kata yang netral. Yang kedua ya personnya sendiri ya, jandanya sendiri. Karena menjadi janda tuh tidak mudah gitu ya. Pertama tadi ya, maksudnya mereka mengalami banyak yang di member Save Janda itu mengalami semacam trauma atau istilahnya tuh masih memendam rasa sakit atau mungkin trauma ya semacam itu gitu. Jadi perlu support system gitu, perlu ada mungkin kalau misalnya parah pendampingan psikologi gitu. Dan ya kalau misalnya mereka saling sharing terus berbagi pengalaman bagaimana mengatasi ketika menjadi janda gitu, saling sharing, pokoknya support system kayak gitu, itu bermanfaat buat mereka. Dan yang terakhir tuh ya mungkin karena menjadi janda kan tidak cuma menghidupi diri sendiri tapi anak-anaknya gitu, jadi perlu juga istilahnya pemberdayaan ekonomi seperti itu. Maksudnya perlu diperhatikan gitu. Serius janda. Betul nih organisasi. Gue balik lagi nih soal penyelamatan kata janda tadi gitu. Kan misalnya gini, pernah di podcastnya Deddy Kobuzer gitu kena gara-gara menggunakan kata gila. Yang benar tuh ODGJ gitu. Nah ini kan soal political correctness, udah tahu kata itu bermasalah, punya diinfiltrasi dengan makna-makna yang negatif, tapi masih digunakan gitu. Kenapa lu nggak bilang save single parents gitu, atau lu mengganti katanya sekalian? Kenapa harus save single mom gitu untuk mencoba menyelamatkan itu ketimbang
mengganti itu kayaknya lebih gampang untuk mengganti itu dan ada kata baru yang maknanya berbeda dengan kata karena janda tujuan gitu. lo jika tujuan lo 2 dan 3 tadi untuk ingin memberdayakan, ingin memberikan kekuatan mental dan moral, akhirnya orang sibuk di judgement di penamaan sehingga tujuan mulianya yang kedua dan ketiga tadi jadi itu nggak masuk. masalah political correctness dia mereka lebih fokus ngurusin bahasa ketimbang orang Indonesia gitu, Bos. nyelesain masalahnya itu sendiri gitu. Kayak dulu Indonesia kan ada YPAC, maksudnya nggak lo, Yayasan Penyandang Anak Cacat. Sekarang kan banyak yang protes juga. Kita kan misalnya disabilitas atau difabel, jadi lagi-lagi political correctness. Sebenarnya kita sebenarnya ada 3 pilar dan 3 pilar itu benar-benar kayak penting yang istilahnya bisa dijalankan secara berbarengan gitu ya tanpa meninggalkan salah satunya. Pilar yang pertama itu yaitu yang stigma negatif gitu karena kata janda itu ya beneran udah beneran ya bener terinfiltrasi karena emang dari dulu gitu dari film-film zaman dulu komik koran media massa stensilan gitu tante gitu kan selalu mengkondisikan janda itu sebagai orang yang seksi istilahnya tuh gampangan terus bisa diajak ya wahana semacam gitu seksual yang menjurus seksual gitu ya ya maksudnya ya sebenarnya bisa aja sih ganti tapi ya kenapa juga sih mesti diganti karena kan di KBBI juga masih ada itu kata janda itu artinya seperti kalau misalnya kayak single mom kan nggak semua mom atau semua ibu punya anak gitu ya kan nggak semua janda juga maksudnya kalau yang mom tuh biasanya punya anak gitu, tapi kalau janda kan nggak semua janda punya anak. Single juga. mom atau single parents tuh nggak bisa masuk dalam kategori ini ya, harus punya anak kan. Dan itu juga kan itu kata bahasa asing gitu ya, maksudnya kita punya sendiri sebenarnya ya yang kita mungkin yang better dilakukan ya istilahnya membersihkannya, menetralisir, bahkan menggantinya kepada kata-kata yang istilahnya ketika mendengar kata janda. Orang jadi berpikiran gak negatif tapi mereka berpikir seperti misal mandiri, kuat, terus bahagia, terus berprestasi kayak gitulah maksudnya. Jadi di Save Janda juga ada kegiatan-kegiatan yang ingin menceritakan janda itu nggak melulu kayak pelakor atau ganja dan kayak gitu. Nah, gimana menurut lu Kang Asep, ada partai politik yang menghimbau kadernya untuk menikahi janda? Itu PKS kan? Ya. Kan ada himbauan. Ada iklannya lah ya waktu itu ya. That's right. Nah, ini gimana menurut lu, apakah ini sesuai dengan visi perjuangan lu di Save Janda atau kayaknya ini di pilar kedua dan pilar ketiga tadi ya. Ini kayaknya berlebihan deh sampai ada himbauan kayak gini gitu. Mungkin kalau misalnya lu cek di Google gitu ya, kita udah menyampaikan keberatan kita juga gitu. Bahkan di post di beberapa media gitu ya. Maksudnya komunitas kita tuh enggak sepakat gitu dengan hal tersebut. Itu kayaknya mengesankan kalau kayak misalnya ambil janda untuk poligami gitu. Kayaknya janda tuh dianggap option atau second pilihan yang kedua lebih ke faktor itu ya, tapi unsur-unsur penyelamatannya penting dong. Penting banget tapi sama dong berarti kan value-nya menyelamatkan kan tapi kan menyelamatkan nggak harus menikahi gitu mengawini. Mereka ada banyak 1000 jalan ke Roma lah ya. Iya gitu. Ya jangan berharap kasih uang dapat kasih sayang, kalau bisa jangan gitu lah maksudnya kan. Ya membantu ya mungkin kayak ya dukungan misalnya keterampilan gitu, terus modal usaha dan hal yang mungkin bisa membangun independensi jauh lebih penting. Iya. Berarti ini menurut lu apa yang disampaikan oleh partai PKS ini dalam hal ini itu malah membangun ketergantungan gitu atau gimana? Atau sama aja dengan melanjutkan tradisi negativity yang selama ini kita kita kenal dan kita pahami. Iya, kayak melanggengkan istilahnya tuh ya ada sedikit kayak semacam janda itu dianggap option gitu, option yang nomor sekian itu bukan nomor satu, maksudnya
ya ini aja sih kayak second Second citizen, second ya. citizen atau second class kesekian atau yang nggak berguna atau itu Iya. seperti kayak gitu kan maksudnya. Kalau makanan tuh dessert gitu loh ya. Gue mau poligami janda. Ya kalau misalnya gitu ya balik sendiri ke setiap jandanya. Kalau misalnya suka atau ya kita kan nggak menutup kemungkinan gitu. Masa ada juga yang istilahnya tuh mau di poligami atau apa gitu kan, itu hak asasi juga. Masa ya bisa aja. Tapi kalau untuk misalnya ya dijadikan opsi untuk dijadikan opsi atau dijadikan kayak semacam imbauan untuk menikahi untuk mempoligami janda, itu kayaknya kurang kurang. Kalau di hukum itu kan yang paling penting tuh mens rea ya. Apa maksudnya ya, nawaitunya ya. Kalau lu lihat nawaitu dan niatnya ini apa nih, Kang? Nawaitunya mungkin ya mungkin sekali gitu, apalagi kalau misal dilabeli dengan istilahnya tuh niat agama atau apa gitu untuk membantu atau menjaga dan menafkahi gitu, mungkin bagus gitu ya, maksudnya ya kalau niatnya gitu. Tapi kalau misalnya niatnya kayak apa ya, modus aja gitu untuk mengawini seseorang bukan berdasarkan perasaan sayang atau cinta yang ya cuma karena lu mampu punya duit lu poligami sama janda, itu udah maksudnya nggak ada kayak perasaan feeling sayang cinta atau semacam yang. Iya, memulai pernikahan harus dengan perasaan ketertarikan dan rasa sayang dulu. Ya, bukan dengan kasihan atau dengan ya kan macam-macam gitu kan. Transaksi. Iya, bukan kayak transaksional kayak apa? Ya kalau misal kayak kasarnya nih ya, kalau misal kayak transaksional kayak gitu ya lu kasih aja kayak misal gundik atau kasarnya gitu ya. Maksudnya ya jangan sampai terkesan kayak gitu ya, lu cuma karena punya duit lu bisa mengawini atau intinya sih ada lebih kayaknya gitu, maksudnya ada jalan yang lebih baik kalau menurut kita gitu ya dengan cara membantu istilahnya ya memberdayakan mereka gitu. Dengan skill, dengan ya modal usaha, pelatihan soft skill and hard skill kayak gitu sih. Jadi serius ya, sorry. Dari relationship ke jam. Ya makanya Anda udah nggak stand up lagi ya kayaknya, karena udah mulai serius. Iya. Padahal ini idola kita Suci Satu. Waduh, top bos Kang Asep ini. Lawannya Ko Ernest ini. Iya benar. Iya, Ernest udah di atas sekarang. G Pamungkas lah. G itu angkatannya kedua ya. G ketiga. Angkatan satu siapa sih Kang? Ada Rian, Ernest. Oh Rian Akbar. Akbar. Kalau digabung Rian, Ernest, itu Rian Ernest yang beda ya dia. Ya, jadi seharusnya kayak apa sih Kang? Maksudnya ini kan apa yang dilakukan teman-teman PKS itu menurut gue juga tidak sepenuhnya salah, karena mens rea-nya baik juga mungkin ya. Baik, dan kedua mereka melakukan itu di skala institusi. Ya mau nggak mau ya himbauannya ya yang bersifat umum untuk semua anggotanya. Nah, harusnya atau mungkin berlaku pada misalnya di institusi itu sendiri, misalnya ada rekan separtai kita atau kader kita yang dalam posisi janda, itulah kau bantu lo tolong dengan menikahi gitu. Jadi mungkin nggak untuk berlaku umum dan itu jadi free pass untuk jadi ugal-ugalan gitu. Seharusnya kayak apa gitu. Ya kalau ya sesama institusi, maksudnya sesama yang istilahnya berpendapat sama sih ya itu hak asasi mereka gitu ya, maksudnya boleh-boleh aja gitu. Cuma kalau kayak mengkampanye untuk keseluruhan masyarakat gitu ya kayaknya agak kurang aja. Maksudnya kita ya mungkin menurut mereka benar gitu, tapi kalau menurut kita agak gimana, ada nuansa transaksional tadi kan. Gitu. Ada nggak Kang misalnya dari ini organisasinya kan berarti ada relawannya, ada bukan objek ya, tapi orang-orang yang dibantu kan di sini, yang dibantu healing, dibantu pemberdayaan ekonominya macam-macam. Ada nggak yang dalam interaksi kesehariannya itu dari mulai niat pemberdayaan dan menolong akhirnya jadi tadi menikahi, kayaknya nih the only way untuk save
her ini harus marry her gitu. Nah, ada nggak? Kebetulan member cowok sedikit gitu ya. Oh, dan gitu. kita juga kan maksudnya baru istilahnya tuh istilahnya bukan suatu apa komunitas atau apa yang benar-benar besar, tapi kita baru mulailah 3 tahun ini gitu. Tapi ya alhamdulillah ada kegiatan, ada pergerakan. Bahkan kemarin kita sempat masuk ke Kick Andy. Kalau ya kita istilahnya tuh sharing ini juga di Kick Andy. Biarpun temanya waktu itu komunitas unik gitu. Tapi nggak apa-apa kita masuk. Itu waktu itu temanya komunitas unik dan kita tuh emang Anda nggak ngerasa ini unik? Ya unik. Waktu itu siapa coba teman-teman kita yang lain diundang gitu, komunitas pencinta kuburan. Juga kan. Tapi disetarakan dengan Chef Janda. Ya tapi it's okay because kita ada chance untuk ngasih tahu ke masyarakat kalau ya maksudnya ada isu janda ini gitu, maksudnya ya untuk member kita sih penting gitu maksudnya. Ada berapa pengurus relawan dan berapa member yang dibantu dan apa hasil before afternya, apa yang kira-kira bisa di share? Ya karena kita baru istilah usaha sendiri ya dari relawan, mungkin ada beberapa pengurus kayak misalnya 10 atau yang aktif tapi kalau untuk member kayak di WhatsApp sih kayak sekitar 100-an gitu. Tapi mungkin kayak untuk di Instagram atau apa gitu, kalau misalnya ngepost suka ada yang apa. Nah ini kan apa keanggotaannya gimana? Misalnya kalau udah nikah keluar gitu dari keanggotaan gitu gimana tuh? Sorry ya Kang Asep, aku baru dilamar nih. Iya sorry ya gitu kan. Kita mengundurkan diri dulu dari pengurusan gitu kan. Iya. Kita membershipnya ada ini, ada janda, ada mantan janda. Ada sahabat janda kayak gue gitu, karena kan gue bukan janda yang sahabat bilang. Janda. Jadi karena gue concern atau pengen bantu juga, gue dibilang sahabat janda, pokoknya yang non janda gitu. SJW ya, sahabat janda dan wanita. Bagus juga ya. SJW, Chef Janda Warrior di gue. Chef Janda Warrior. Sama satu lagi ada ini on the way janda bahkan. Hah? Iya. Karena proses pengadilan gitu didampingi gitu. Ada yang seperti itu karena untuk memutuskan menjadi janda atau enggak kan berat, pergulakan batin juga. Sebenarnya kita nggak mengkampen orang untuk menjadi janda atau bercerai. Ya, kayak Anda gitu. Jangan yang tadinya mau rujuk aja mantap juga nih organisasi. Kan? Nambah member. Iuran. Iya, maksudnya nggak kayak gitu, tapi ya kita sharing gitu ya, maksudnya karena beberapa member di situ juga kan mengalami hal seperti itu gitu. Jadi ya mereka punya insight sendiri, terserah mereka memutuskan ya sendiri gitu. Ya ada itu, terus ada ya janda of course yang masih janda, terus yang mantan janda juga ya mereka masih bisa sharing, apalagi janda-janda yang sukses gitu ya, misal dalam hal usaha atau apa, mereka bisa sharing, membantu istilahnya memberi motivasi atau bahkan bantuan dari yang berdaya ke yang belum berdaya. Maksudnya kita mau jadi kalau istilahnya konektor juga sih. Berarti percaya berarti Kang Asep percaya dengan women support women. Iya. Ya harus sih sebenarnya men support women atau we have to support each other. Pancasila sekali. Mereka support Anda nggak? Iya. Ini kan tujuannya mulia nih. Yang pertama membersihkan, memulihkan nama janda yang udah cemar, ya kan, yang dianggap cemar. Yang kedua pemberdayaan ekonomi dan pendampingan secara mental dan moral tadi kan. Nah ini kan tentu saja butuh sumber daya yang agak serius nih Kang. Nah ini kerja serius tentunya, pendanaan pun harus serius. Ya kalau enggak lu dianggap main-main dan mengolok-olok aja kalau memang gerakannya enggak serius kan. Anda jangan Anda menjual kesedihan orang gitu loh. Iya. Jangan-jangan ujungnya podcast ini Anda nih. Kan habis itu bikin konten membawa karir Anda yang redup jadi terang lagi gitu kan. Seperti apa nih? Sama kayak ada yang teman kita yang broken home ini kan. Enggak gue kan di situ co-founder gitu, tapi ada foundernya ya dia janda dan udah senior gitu 14 tahun.
ada ya, lama-lamaan gitu ya? Ya, dia yang mendirikan ini karena itu juga bukan lama-lama. Enggak, maksudnya ya sampai dia kasih keterangan tuh gold platinum. iya nggak kasih keterangan udah lama 14 tahun gitu kan. Iya, maksud gua dia yang bikin karena itu juga berdasarkan keresahan dia gitu waktu dia menjadi janda, dia suka dilecehkan, udah gitu dicemburuin sama bahkan yang lain gitu ya. Terus di kantornya juga mengalami beberapa pelecehan, terus dia juga struggle secara ekonomi gitu. Jadi dia mendirikan ini juga, dan ya itu gue juga selain dia, gue juga ada beberapa teman gue yang janda yang gue lihat beneran struggle gitu hidupnya gitu. Jadi ya kadang misalnya dia kekurangan uang atau butuh uang, ya kalau misalnya gue ada, gue kasih kadang itu dulu ya. Maksud gue, tapi kan nggak harus, kalau nggak harus seperti itu nggak, maksudnya sesuatu yang kalau dikasih gitu kan istilahnya cuma habis sebentar aja. Tapi kalau misalnya kayak dikasih keterampilan atau bakat, skillnya diasah atau diarahkan, atau bahkan kita punya cita-cita pengen bikin talent manajemen yang talentnya tuh janda-janda dan anak-anaknya gitu, untuk bisa istilahnya mensejahterakan kehidupan ekonomi mereka gitu. Iya, perlu juga kan ada ini ya, manajernya lah itu ya. Iya, matchmaking ya. Sampai ke sana gitu. Even matchmaking juga maksudnya ada di istilah blueprint atau apa, biarpun mungkin beberapa tahun atau cuman ya kita ada istilahnya ya itu blueprint yang kita pengen lakukan gitu. Aneh juga ya organisasi yang punya tujuan mengurangi anggotanya kan. Iya. Iya kan, biar menikah mantan janda juga masih ayo bisa. Mentas gitu kan. Ya mantan janda juga bisa masuk masih kan. Masih boleh. Jadi ada. Iya. Nah, ini pertanyaan gue nih. Lu secara personal, kita bikin sesuatu kayak gue bikin Total Politik, gue punya personal issue bahwa gue ngelihat percakapan politik itu ya kayaknya perlu kita wadahi untuk ke level yang lebih lanjut agar demokrasi kita makin berkualitas gitu. Ada personal issue gitu. Iya. Ya kan? Kalau lu sendiri personal issue lo sehingga lu jadi co-founder ini apa, Kang? Ya karena gue melihat menjadi dari teman-teman gue menjadi janda itu tidak mudah gitu ya. Mereka selain kena stigma yang merugikan psikologi dan sosial mereka juga ya, bahkan ekonomi mereka juga berat banget lah gitu. Jadi gue pengen bantu gitu, dan membantu janda juga artinya juga membantu anak-anaknya gitu kalau yang punya anak gitu. Dan itu sesuatu hal yang istilahnya kalau misal gue boleh kutip di agama gitu ya, maksudnya itu sesuatu hal yang ya mungkin bisa jadi bekal gue untuk di akhirat nanti. Kalau misalnya gue banyak dosa, mungkin karena gue di sini gue bisa dimaafin dan bisa. Iya. Ya, jadi memang bantu janda ini tanpa harus menikahi juga bisa berarti ya. Bisa lah. Kalau yang satu solusinya nikah untuk membantu, ini enggak, ya kan nggak perlu menikahi. Tapi kan maksudnya gini loh, ini kan narasinya selalu negatif ya kan. Maksudnya kalau menikahi boleh, tapi kalau kayak poligami gitu yang lu maksud gua, dalam kasus lu. Dalam kasus gua ya, membantu kan belum tentu harus menikahi. Dan belum tentu menikahi itu membantu. Iya kan? Itu. Jangan menikah itu belum tentu membantu, siapa tahu lebih menyakitkan dan membuat lebih trauma gitu kan, misalnya kan dengan poligami gitu kan. Iya enggak? Kang, ini tunggu. Lu kan berarti kan ini kan narasinya dia membantu janda, orang-orang yang dianggap second class tadi kalau kata bahasa Ari, atau mungkin kurang berdaya apa segala macam. Disadvantage group. Ya, disadvantage group ya sosiologinya. Nah, artinya ini kan harusnya kan janda itu kan nggak perlu ada dalam kelompok lu yang tidak berdaya dan kemudian macam-macam gitu ya negativitinya ya. Kalau memang si dudanya ini, bapaknya ini tetap bertanggung jawab kan? Ya. Kan dalam mekanisme sosial dan hukum negara agama kita itu kan harus ada pertanggungjawaban oleh laki-laki. Yep.
Ini agak dalam nih. Pengalaman ini kayaknya. Nggak, ini logika aja. Iya kan, Oke. maksudnya kan harusnya laki-laki ini kan tetap bertanggung jawab. Kalau misal tadi anak-anaknya kita bukan cuma bantu dia tapi bantu orang. Lah ini kan bapaknya kemana bos? Nah, itu dia bro. Maksud gua bahkan Kenapa harus lu gitu? Iya, bahkan kan? di undang-undang aja yang di undang-undang gitu ya. Ya gue dengar kemarin ininya ada gitu, maksudnya kalau misal bercerai, bapaknya itu harus Iya. ngasih duit, ngasih nafkah gitu ya. Tapi kebanyakan nggak dilakukan sama bapaknya gitu, karena juga nggak ada Law ini juga enforcement. ya law enforcement nggak ada. Kalau misalnya Nggak ada hukumannya. Kalau madol nih nggak ada ya, hukumannya gitu. jadi bapaknya nikah lagi sama orang lain kayak gitu. Nah, lu ada perjuangan Banyak tuh kasus kayak gitu tuh. Ya di member kita kayaknya mostly kayak gitu bapaknya. Iya. Nah, Nggak- apa perjuangan lu dan hal yang lu lakukan dalam mengadvokasi kebijakan itu dalam Iya. hal ini law enforcement Iya, dalam karena kan keputusan agama dan keputusan negaranya sudah tertuang jelas ya Ri ya. Iya. Artinya ya udah negara artinya sudah hadir Iya. dengan keputusan yang cukup adil lah bagi ya kedua, bahkan misalnya bagi perempuan dan yang dinikahi sama bule gitu harus bayar deposit berapa gitu di Iya, ada iya, undang-undangnya Iya, iya, supaya kan banyak juga yang ditinggal kabur ke benar. negaranya kan. Iya. Sebenarnya kita pernah nyoba gitu ya, kayak misalnya deketin apa namanya komunitas perempuan lain atau aktivis perempuan lain sama ke government juga pernah gitu ikut acara mereka memperkenalkan ini gitu. Sebatas ke situ aja. Sebenarnya kita juga beneran lah, maksudnya kalau menurut kita gitu ya, ini isu yang worth it gitu untuk diperjuangkan, untuk diperhatikan sama pemerintah atau apa gitu. Tapi kan kita baru mulai, maksudnya kita bukan komunitas besar gitu, kita baru istilahnya Ini bukan perangkat soal apa. besar kecil, satu orang warga negara itu harus dilindungi hak dan haknya gitu. betul Dan kehidupannya harus dijaga dan harus dilindungi. bukan hanya ratusan apalagi ratusan orang gitu. Sudah ada 10 Iya. itu udah top menurut gua kalau tadi lu bilang 10. Gue aja kelompok diskusi gue cuma 3 orang. Iya. Sekarang didengerin Indonesia, Ya. Kita nih total politik Ari gua sama Divio aja satu nih kan yang urusnya. Mantap. Enggak ada bercanda banyak. Ada 10, 11 sebelah kakak bos. plus yang membantu juga banyak. ya sebenarnya untuk apa ya, memperjuangkan itu ya kita pernah loh apa kayak istilahnya tuh diskusi sama komunitas-komunitas lain gitu ya, kayak ada juga komunitas pemberdayaan perempuan namanya PK itu yang udah besar gitu sih. Ya ini perempuan kepala keluarga ya. Terus PK. Terus ya itu maksudnya kita Berhimpun ya. berembuk dan berdiskusi gitu untuk Tapi istilahnya. hasilnya Ya maksudnya belum belum cocok aja. Nah, gini goal kan. atau belum ada celah ke situ. Agenda bersama belum ada. Ya. Belum sih. Cuma kemarin tuh berhasil untuk ada undang-undang yang misalnya kalau misalnya mengurus ijazah atau apa harus pakai tanda tangan suami dulu atau apa gitu. Which is itu nggak Diskriminatif ya. Ya diskriminatif gitu, dan itu juga kadang mematik trauma gitu. Karena harus ketemu dengan suaminya lagi, terus harus kayak yang punya trauma kayak gitu ya maksudnya. Itu kemarin berhasil gitu maksudnya. Biarpun komunitas perempuannya, tapi kita berpartisipasi juga untuk berembuk di situ gitu, dan berhasil mengubah undang-undang itu gitu. Jadi ada undang-undang yang sekarang udah nggak bisa, udah boleh ibu ya Pak single mother atau itu untuk menandatangani sendiri, nggak perlu bapak atau suami. Nah, itu advokasi yang paling real. Nah gini kan Kang, ini kan banyak gerakan-gerakan sosial. Misalnya kalau kita lihat kemarin yang ramai sekali kan ada kasus ACT gitu ya. Ada dananya miliaran gitu. Iya. Dana publik artinya kan publik peduli, perusahaan-perusahaan sponsor CSR itu juga menaruh harapannya banyak di situ sehingga angka perjuangannya besar lah. Nah, kalau lu ngelihatnya gimana? Udah 3 tahun jalan nih, seberapa banyak dan seberapa banyak orang yang peduli sehingga mau ikut urunan ataupun yang perusahaan-perusahaan CSR, lembaga-lembaga donor, hal-hal yang selama ini memang bisa fundraising juga uang besar gitu. Ya karena kita pengurus juga sedikit atau apa, dan kita sebenarnya punya cita-cita besar ke situ gitu ya, untuk misalnya bahkan jadi yayasan atau apa gitu dan melakukan fundraising.
Tapi ya mungkin karena keterbatasan sumber daya atau pengurus sama keterbatasan uang juga, maksudnya kebutuhan dana juga kan, maksudnya kita selama ini kan dari sendiri atau kalaupun misalnya dari member gitu ada atau sponsor sedikit-sedikit, tapi sebenarnya pengen banget gitu kalau misalnya kita udah siap gitu atau kita ada yang istilahnya tuh bantu gitu untuk memanage lebih, untuk ini bisa bikin lebih besar lagi. Ya ini kita open dan emang ya butuh ini juga sih, butuh istilah kerjasama atau kolaborasi sama yang lain juga. Nah gini kan, exposure-nya udah mulai tinggi kan, udah masuk ke Kick Andy, udah orang banyak yang kenal, apalagi ada Kang Asep di situ. Artinya udah punya tokoh-tokoh yang bisa dijadikan wajah ya, personifikasi gerakan ini gitu. Kayak misalnya dulu masih kan ya Kick Andy ketika Bang Andi Noya mengundang salah satu saudara kita difabel yang membuat kaki palsu itu Ri. Begitu tampil Kick Andy kan kemudian orang langsung berduyun-duyun bantu gitu kan, akhirnya pesanannya banyak segala macam. Jadi sekarang kayak platform kita bisa gitu. Nah ini kan udah jalan agak lama nih Kang. Artinya kita bisa tes nih seberapa banyak sih orang atau lembaga atau CSR tuh yang peduli sama dan kenapa menurut lu akhirnya orang belum banyak berpartisipasi secara bantuan gitu Kang? Ya to be honest sih belum banyak gitu ya, bahkan kayak misalnya untuk sponsor untuk kegiatan juga ya dananya juga nggak terlalu banyak, tapi at least kita ada kegiatan untuk member-member kita atau kita start from small gitu ya. Menurut kita sih kenapa kita belum benar-benar kayak berjalan cepat atau melesat atau seperti itu, karena keterbatasan kita sendiri gitu ya, pengurusnya gitu ya. Dan ya emang kita butuh bantuan gitu, kayak misalnya gitu ya, ada yang menghubungkan dengan pemerintah atau departemen terkait gitu untuk membantu kita gitu, bekerja sama gitu ya, mungkin seperti itu juga gitu. Oke. Nah Kang, nih terakhir nih, lu kasih tahu ada deh, platform nih ya, bisa lu yang ngoceh nih, share ke apa keresahan lu yang lu sampein kalau misalnya ada yang mau gabung dalam gerakan ini, mau berkontribusi, gimana caranya Kang? Termasuk mau jadi member juga. Iya. Ya kalau bisa mau berkontribusi atau mau menjadi member, ini aja, cek aja Instagramnya di @save_janda. Chat aja ke adminnya gitu kalau mau bekerja sama atau mau menjadi member. Nanti ada step berikutnya gitu, kayak bisa verifikasi ini juga, verifikasi untuk jadi member, ada seperti itu. Oke. Ya, seperti kategorinya tadi. Nah, gue mau Total Politik mau kontribusi nih. Kalau lo butuh brand ambassador, Budi Adiputro siap jadi. Bisa, ini untuk kebaikan kan. Iya. Itu kan juga duta literasi juga kan. Gua bisa juga. Lo jadi brand ambassador Save Janda, langsung bikin kaosnya, lu kampanye buat bantu Kang Asep. Ya, ini kan bentuk kontribusi buat cari support kan. Iya kan? Ya jadi buat teman-teman, buat Anda semua yang mengaku orang baik, yang mengaku orang baik dan mengaku peduli terhadap banyak nasib perempuan Indonesia dan juga anak-anak yang ditinggal oleh laki-laki hidung belang. Enggak bercanda. Laki-laki yang belum terlalu bertanggung jawab meskipun sudah ada keputusan pengadilan kan agama. Ada meninggal juga. Yang ini bercerai. Ini khusus yang tadi enforcement ini loh bos. Ya tolonglah dibantu gitu. Jadi jangan. Ya Kang, Budi siap nih buat bantu lu nih Kang. Bantu buat jadi duta Save Our Janda. Save Janda ya. Atau yang maksudnya Total Politik kan dekat sama orang-orang pemerintahan ini. Maksudnya ya kan ada pahlawan digital bisa masuk nih. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, UMKM, Kementerian Sosial, UMKM, Kementerian UMKM. Ya, ini Budi udah. Ya, at least ini all access ini udah. Maksudnya at least biarpun nggak bekerja sama dengan kita, tapi membantu untuk isunya. Udah Kang. aman, berarti aman ya.
Percaya Budi Aman berarti. Budi Adiputro. Iya, jadi kontribusilah jadi. Iya. Ya, Hari ini lantik dulu dong jadi. ya kalau bingung-bingung Anda mau menyumbang apa, mau menyumbang kemana. Kayaknya aku harus berbuat baik nih buat bangsa dan negara. Coba lu lantik dulu dia jadi brand ambassador dong. Wah, aduh, pakai sword ya. Sir Budi Adiputro. Iya. Seharus Budi Adiputro. Budi Adiputro. Anda sekarang menjadi SJW, Save Janda Warrior. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Thank you, makasih.